Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini adalah sebuah personal komputer, di mana pengertian personal komputer adalah komputer yang digunakan untuk pemakaian pribadi, misalnya untuk perseorangan, rumah, toko, kantor, dan sejenisnya, yang masih erat kaitannya dengan kebutuhan secara personal. Jadi kali ini, aku Nina Widianti dari Prodi D3 Manajemen Informatika, jurusan Teknologi Informasi, akan menjelaskan bagaimana cara membongkar dan merakit PC. Ini adalah sebuah PC yang akan kita bongkar. Langkah pertama adalah dengan melepaskan baut. Amati yang di video. Sebenarnya baut ini tanpa obeng pun bisa dilepas. Maksudnya pakai tangan saja. Setelah itu, tutup PC-nya ditarik ke belakang, lalu diangkat, dan ini adalah komponen PC yang akan kita bongkar. Silahkan diamati dengan seksama, teman-teman. Dan ini adalah kabel-kabel yang terhubung dengan motherboard. Dan di sini juga bisa terlihat jelas komponen-komponen yang menyusun PC. Nah, setelah itu lepaskan baut yang terhubung kepada power supply menggunakan obeng. Di sini ada 4 buah baut yang akan dilepas. Setelah itu, cabut semua kabel-kabel yang terhubung dari power supply ke motherboard, semuanya. Setelah semuanya tercabut, angkat dan keluarkan power supply dari casing PC. Cabut juga kabel-kabel lain yang terhubung dengan motherboard. Lalu kita lepaskan kipas prosesor dari motherboard dengan cara diputar lalu diangkat. Jangan lupa melepaskan kabel yang terhubung dari kipas prosesor ini ke motherboard. Langkah selanjutnya adalah melepaskan baut-baut yang terpasang pada casing PC. Cabut LAN card dari soket. Lepaskan juga RAM yang ada pada soket motherboard dengan cara membuka kunciannya yang ada di tepi-tepi warna putih dan didorong ke arah bawah, lalu ambil dan tarik RAM. Untuk soket prosesor begini cara membukanya, lalu ambil prosesor dari soketnya. Untuk melepaskan motherboard dari casing PC ini, kita melepaskan setiap baut-baut yang ada pada motherboard dengan obeng. Nah, di sini terlihat ada sekitar 8 baut yang terpasang pada motherboard dan itu akan kita lepaskan satu persatu. Angkat dan keluarkan motherboard dari casing PC dengan hati-hati. Nah, setelah itu kita akan mengeluarkan hard disk dengan cara melepaskan baut pada hard disk. Kalau ini adalah cara untuk melepaskan CD-ROM. Lalu CD-ROM ditarik ke arah depan. Ya, ini adalah CD-ROM yang kita lepaskan tadi. Oke, kita sudah selesai membongkar PC. Terlihat komponen-komponen PC sudah kita lepaskan. Mari kita rakit PC-nya kembali dengan cara memasukkan CD-ROM kembali ke tempatnya. Lalu mengunci dengan cara meletakkan kunciannya dan diputar.
Setelah itu kita pasang hard disk kembali, masukkan ke tempat semula, dan pasang bautnya kembali. Motherboard yang kita lepaskan tadi kita pasang kembali, letakkan pada posisi yang semula, lalu pasang baut di setiap sisi-sisinya seperti pada video. Karena lama, jadi kita cepatkan saja videonya ya. Selanjutnya kita akan memasang prosesor kembali. Letakkan prosesor pada soket, lalu tutup dan dikunci. Pasang kembali LAN card pada soketnya. Pasang kembali bautnya seperti pada video. Oke, langkah selanjutnya adalah memasang komponen-komponen pada motherboard. Yang pertama itu kita meletakkan RAM pada soketnya, lalu dikunci di bagian kiri dan kanan pada soket. Lalu kita akan memasukkan RAM yang kedua. Sama seperti tadi, dikunci di bagian kiri dan kanan. Setelah itu kita memasang kipas prosesor dengan cara keempat sisinya itu ditekan ke bawah lalu diputar. Setelah terasa pas, maka kita hubungkan kabelnya ke motherboard. Untuk power supply kita pasang kembali di bagian kiri casing PC. Setelah itu kita kunci dengan baut. Oke, lanjut kita ke perkabelan. Pilih kabel primary atau konektor ATX 20 atau 24 pin dan hubungkan ke soket pada motherboard. Setelah itu ambil kabel TKG dan hubungkan ke kabel untuk kipas pada casing PC. Jangan lupa dirapikan ya, karena jika tidak rapi nanti kabel-kabel itu akan tersangkut pada kipas prosesor. Setelah itu kan ada kabel SATA, ya kabel SATA yang tadi itu dihubungkan ke CD-ROM. Nah, yang ini tuh kabel konektor ATX yang 4 atau 8 pin. Jadi karena motherboard ini ada cuman 4 pin, jadi kita pasang yang 4 pin, yang 4 lainnya dibiarkan aja. Kalau yang ini sama kayak tadi, kabel SATA sama TKG, yang kabel SATA-nya dihubungkan ke hard disk. Kabel-kabelnya tuh diharuskan rapi dan gak berantakan. Oke, next, kalau ini adalah kabel USB dan dipasang di soket USB. Kan terbalik. Jadi diperhatikan jangan sampai terbalik. Nah, kalau ini adalah kabel-kabel yang cukup rumit dipasang. Jadi di sini kita pertama ambil kabel power switch, dipasang di dekat pin yang kosong, dan di sebelahnya ada kabel front panel. Jadi yang negatif itu berwarna putih dan diletakkan di arah luar. Lalu itu kabel HDD LED
diletakkan di depannya kabel front panel. Jadi seperti itu pemasangannya. Kabel-kabel yang warna merah ini namanya kabel SATA, maaf kalau salah. Jadi dihubungkan dari portnya di motherboard ke hard disk, lalu dari motherboard yang satu lagi, jadi itu portnya ya, ke CD-ROM, dipasang dengan baik. Setelah itu tinggal dirapi-rapikan saja. Dan merakit PC kita sudah selesai. Jadi ini penampakan PC sebelum ditutup. Oke, kita ke langkah yang terakhir adalah dengan menutup casing PC-nya dengan cara didorong ke depan dan kita pasang kembali bautnya. Berhubung ini baut bisa dipasang dengan tangan, jadi kita putar dengan tangan saja. Ya, seperti itu. Lebih cepat. Oke, dan selesai.